Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan mereview ataupun membahas kembali materi bab 5 mengenai pewarisan sifat, sehingga bisa membantu terutama untuk murid-murid saya yang sebentar lagi akan mengikuti PAS Ganjil ya, untuk kelas 12. Semoga Allah lancarkan segala niat baik kalian. Amin. Oke. Bentar, tunggu. Nah, ini bab 5 mengenai hereditas. Mungkin kalau yang tidak familiar dengan kata-kata hereditas, maka mungkin bisa menggunakan istilah yaitu pewarisan sifat. Artinya adalah suatu peristiwa di mana seorang induk itu mewariskan itu karakteristik kepada keturunannya. Nah, ini kenapa ya? Kenapa seorang individu itu melakukan hal ini padahal kita tahu ya, untuk melakukan pewarisan sifat ini kan harus didahului dengan pembelahan sel untuk reproduksi ini. Nah, itu tentu bukanlah hal yang mudah gitu. Waktunya lama, energi yang digunakan banyak, dan kalau terjadi ketidaksempurnaan akan menimbulkan kecacatan. Tapi kenapa suatu individu itu tetap ingin selalu gitu melakukan hal ini? Karena kita ingat kembali bahwa salah satu sifat ya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah melestarikan keturunannya, ya, berkembang biak. Gitu. Maka akan ada dorongan naluriahnya dalam dirinya gitu, tanpa diajari gitu bahwa dia ingin melestarikan suatu spesies itu yang menyerupai dirinya sehingga spesies yang seperti dirinya ini tidak punah, gitu ya. Oke. Kemudian selain itu juga akan ada alasan lain, misal akan ada individu yang sejenis dengan dirinya yang memiliki visi misi yang sama sehingga nanti bisa mempertahankan teritorial, mendapatkan sumber makanan dan yang lain-lain sebagainya, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana proses pewarisan sifat pada manusia? Tentu ini selain terkait dengan bab sebelumnya ya, yaitu mengenai pewarisan sifat, mengenai pembelahan sel. Jadi ketika suatu makhluk hidup sudah melakukan pembelahan sel untuk mitosis maupun meiosis gitu, maka setelah itu akan berlanjut ke reproduksi gitu. Dan setelah itu nanti akan terbentuklah individu baru yang merupakan atau memiliki sifat menyerupai ataupun apa ya, mirip dengan induknya gitu ya. Kenapa mirip gitu? Karena ya dia mendapatkan informasi genetik itu melalui dari induknya gitu. Maka otomatis dia akan mirip dengan induknya. Ya, oke. Nah, pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel ya. Kalau kita membicarakan pewarisan sifat dalam biologi ini, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari Bapak Mendel ini ya, Gregor John Mendel ini. Kenapa? Karena beliau ini orang yang sangat concern sekali ya, sangat serius meneliti mengenai pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat ini dapat terjadi ketika individu itu melakukan reproduksi, baik secara aseksual maupun seksual. Ya, silakan diingat kembali, kita manusia ini tergolong yang melakukan aseksual atau seksual. Kenapa? Gitu ya. Silakan dianalisis ya. Nah, kemudian variasi antar keturunan ini disebabkan adanya pindah silang gitu atau crossing over pada saat meiosis 1. Lebih tepatnya pada tahap ya, lebih detailnya pada tahap profase 1. Maka ketika semua proses meiosis gitu, 1 maupun 2, ketika dianalisis mana yang paling lama, maka jawabannya adalah profase 1. Kenapa? Karena dia ada proses ya, yang dinamakan sebagai crossing over ya, atau pindah silang gitu. Mulai pembentukan kiasma gitu. Sehingga menyebabkan kromosom ini seperti yang sealelnya bagaikan memiliki variasi gitu ya, bagaikan memiliki keanekaragaman gitu. Yang artinya karena terjadi pertukaran antara kromosom yang sealel. Nah, inilah kalau dalam wujud nyatanya yang dapat diamati ini adalah terbentuknya variasi seorang individu itu yang dimana dia memiliki sifat seperti ayahnya dan juga seperti ibunya gitu ya. Oke. Nah, pada tahun 1842 Gregor John Mendel ini mengadakan penelitian untuk mengetahui perubahan sifat makhluk hidup dengan menyeleksi tanaman ercis yang tinggi dengan tanaman ercis galur murni. Jadi
Bapak Mendel ini orang yang sangat-sangat penasaran gitu, sangat curious gitu mengenai ada tanaman gitu, tingginya berbeda ya. Kemudian kalau misalnya disilangkan hasilnya akan seperti apa. Nah, kemudian penelitiannya secara terus-menerus gitu, tanpa menyerah gitu. Sampai akhirnya kita sekarang mengenal ada namanya hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 ya. Hukum Mendel 1 terkait dengan segregasi gitu. Kemudian hukum Mendel 2 terkait dengan pasangan bebas gitu ya, pembentukan pasangan bebas. Oke. Nah, hasil penelitian Mendel ini disampaikan dalam Proceedings of National History Society pada tahun 1866 di Bern. Jadi sebelum tahun 2000-an ya, sebelum tahun milenial, sebelum tahun 2000-an ya, itu sudah ada seminar-seminar seperti ini gitu ya. Publikasi ilmiah seperti ini gitu. Sedangkan ketika zaman modern seperti ini, maka tentu lebih banyak lagi dan makin banyak bervariasi lagi publikasi ilmiah yang kita temui ya. Nah, ini sekadar mengingat kembali ya bahwa kalau huruf suatu genotip ya dilambangkan dengan huruf kapital keduanya, maka ini disebut sebagai homozigot dominan. Kalau keduanya sama-sama dilambangkan dengan huruf non kapital, maka kita menyebutnya homozigot resesif. Jadi kalau homozigot itu terkait dengan dua huruf yang sama level kapitalitasnya, ya. Ya kalau sama-sama kapital atau sama-sama non kapital, kita menyebutnya adalah homozigot. Nah, kalau dia kapital ya dominan, kalau non kapital berarti resesif. Nah, sedangkan untuk gabungan antara adanya huruf kapital dan non kapital kita sebutnya heterozigot tanpa harus menambahkan heterozigot dominan ataupun heterozigot resesif. Kenapa gitu? Karena pasti nanti namanya heterozigot dan artinya adalah suatu genotip yang terdiri atas salah satunya adalah dominan, salah satunya resesif. Ya sudah, cukup katakan dengan heterozigot saja, maka orang akan mengerti ya. Ya. Dan homozigot ya, heterozigot dominan. Kemudian dominan ya, sifat yang mengalahkan sifat yang lain ya. Nah, ini biasanya disimbolkan dengan huruf kapital. Nah, itu untuk dominan. Sedangkan resesif itu ya. Mohon maaf, ini saya ganti. Sifat ya, mohon maaf, ada sedikit salah ketik ya, sehingga menimbulkan makna yang berbeda. Nah, resesif artinya sifat yang terkalahkan sifat lain, dan dia dikatakan dan dia disimbolkan dengan huruf non kapital. Ya, oke. Jadi itulah perbedaan dominan dan resesif. Mungkin ini mengenai dominan resesif ini sudah sangat kalian familiar ya, mungkin dari semenjak SD atau SMP gitu ya. Dan ternyata konsep ini masih dipakai hingga saat ini. Ya. Nah, persilangan ya, persilangan ada monohibrid dan dihibrid, nanti akan ada trihibrid juga ada, lebih dari 3 trihibrid juga ada gitu. Tapi untuk level SMA ini cukuplah kalian menghitung itu atau mempelajari mengenai persilangan yang monohibrid dan dihibrid. Nah, untuk persilangan monohibrid ya sesuai dengan namanya mono gitu, artinya adalah satu. Berarti ini bermakna ya bahwa persilangan monohibrid adalah persilangan antara dua individu yang mempunyai satu sifat beda ya. Jadi kalau ada satu sifat beda, maka kita sebutnya monohibrid. Nah, satu sifat bedanya ini bermacam-macam ya. Mungkin dari segi tingginya batang, atau dari segi warnanya bunga, atau dari segi lebatnya buah, atau dari segi tingkat kekesutan buahnya, dan lain sebagainya. Pokoknya kalau ada satu sifat beda, maka kita menyebutnya adalah persilangan monohibrid. Ya. Nah, ini contoh perhitungan dari persilangan monohibrid ya, artinya persilangan dengan satu sifat beda. Di sini dicontohkan pada tanaman yang salah satunya tinggi, salah satunya pendek. Di mana untuk tinggi memiliki genotip T besar, kemudian disilangkan dengan tanaman yang pendek memiliki genotip T kecil, T kecil. Nah, gametnya, ingat bahwa kalau untuk menentukan gamet ini, kita lihat ya,
kita lihat genotip yang tersedia ini, kan 2 huruf nih ya. Dari 2 huruf ini, apakah dua-duanya sama-sama kapital atau sama-sama non kapital gitu ya. Maka kalau hurufnya sama-sama kapital atau sama-sama non kapital, cukup ambil salah satunya saja, ya. Nih. Maka terbentuklah gametnya salah satunya T besar, salah satunya T kecil. Sedangkan gitu, kalau ternyata gitu ya, genotipnya yang tersedia gitu adalah heterozigot, maka gametnya akan ada 2. Misalkan ini ternyata ada T besar T kecil, maka gametnya ya T besar, T kecil. Yang berarti ada 2 macam gamet di salah satu induknya. Berarti keturunannya akan lebih bervariasi lagi kemungkinannya, gitu ya. Kemudian ternyata F1 atau filial 1 atau keturunan pertama gitu, yang dihasilkan adalah individu berupa T besar T kecil ya. Berarti karena masih ada sifat dominan T besar gitu, berarti masih diekspresikan bahwa ini adalah makhluk yang spesies yang memiliki tinggi ya, tingginya lebih dari yang lain. Kemudian gametnya gitu ya. Ingat karena ada genotipnya ini berupa T besar T kecil ya. Ini ada dua huruf yang berbeda tingkat kapitalnya gitu. Maka akan didapatkan buah kapital. Nah, kemudian ternyata sesama F1 ini ya disilangkan dengan sesamanya. Artinya sesama T besar T kecil disilangkan dengan sesama T besar T kecil ya. Ini gamet yang diperoleh ya, kemudian disilangkan ya. T besar T besar, T besar T besar, T besar T kecil menjadi T besar T kecil hasilnya ya. Kemudian T kecil T besar, maka penulisnya T besar T kecil. Kenapa kita tidak menuliskan T kecil terlebih dahulu? Ingat bahwa ini mengandung makna bahwa antara dominan dengan resesif, maka sifat yang menang adalah sifat yang dominan. Maka huruf kapital ini dituliskan lebih dahulu, gitu ya. Oke. Kemudian T kecil menghasilkan individu dengan genotip T kecil ya. Nah, karena T besar ini terkait dengan tinggi ya, yang sifatnya dominan gitu. Maka selama masih ada satu saja huruf yang hurufnya kapital gitu, maka dia dianggap masih dominan ya. Oke, berarti ada 1, 2, 3 ya, 3:1 untuk dari segi perbandingan fenotipnya ya. Berarti ada 3 tanaman tinggi ya, kemungkinan keturunannya ya. Berarti ada yang 3 yang tinggi dan 1 yang pendek ya, atau 75%-nya tinggi, 25%-nya pendek ya. Sedangkan untuk genotipnya gitu, perbandingannya menjadi 1:2:1. Di mana 1 itu adalah T besar, 2 itu ada T besar, T kecil ya, ada 2 ini. Kemudian 1 lagi adalah T kecil, T kecil. Maka kalau dihitung ya 1:2:1 ya. Nah, ingat kembali bahwa kalau fenotip ini artinya adalah sesuatu karakteristik yang tampak yang dapat diamati secara langsung oleh mata ya. Misalnya warna bunga, tingkat kekisutan, tingginya, lebatnya dan segala macam. Artinya bisa kita amati gitu ya, ataupun kita rasakan. Mungkin rasa buahnya gitu ya. Nah, bisa kita amati maupun kita rasakan. Nah, sedangkan kalau genotip ini terkait dengan informasi genetik. Kita tidak bisa melihatnya secara langsung, secara gamblang gitu ya, tanpa melalui uji lab ataupun uji klinis gitu ya. Oke. Nah, ini hukum dari Mendel 1 ini berbunyi seperti ini. Pada waktu pembentukan gamet pada meiosis, dua gen yang berpasangan pada kromosom homolog akan dipisahkan atau disegregasikan ke dalam sel-sel gamet ya. Artinya ini hukum secara singkatnya adalah hukum segregasi itu. Tadi implementasinya adalah nih. Kalau parentalnya ya memiliki genotip yang sama-sama sama-sama huruf kapital atau sama-sama huruf non kapital, maka gametnya tuh cukup dengan ambil salah satu hurufnya saja. Jadi ini ada T besar, ini T kecil. Ya, inilah implementasi dari hukum segregasi, gitu ya. Oke. Ini kalau untuk monohibrid ya, rasio genotipnya adalah 1:2:1. Nah, di soal tadi berarti kan terkait dengan tinggi, maka berarti menjadi T besar dibanding T besar T kecil banding T kecil ya. 1:2:1. 1 untuk T besar, 2 untuk T besar T kecil, 1 lagi untuk T kecil. Sedangkan untuk rasio fenotipnya atau sifat yang tampak yang bisa diamati itu adalah 3:1. Artinya ada 3 kemungkinan tanaman itu tinggi dan 1 kemungkinan tanaman itu pendek. Nah,
fenotip ini, ya fenotip atau sifat yang muncul yang kita bisa amati ini ternyata suatu fenotip ini tergantung bagaimana genotip dan lingkungannya. Contoh, misalkan seseorang itu dia tidak terlihat bahwa dia memiliki rambut lurus, ya, rambut lurus. Tapi ketika dilihat atau dicek secara genetiknya, genetiknya gitu di lab, ternyata dia sama sekali tidak memiliki sifat rambut itu lurus. Tetapi ternyata berdasarkan lingkungan, ya, lingkungan ternyata dia melakukan treatment gitu, melakukan usaha tertentu sehingga membuat rambutnya yang tadinya tidak lurus menjadi lurus, ya. Jadi apa yang tampak pada diri suatu entitas ya, atau suatu makhluk hidup, ya, mohon maaf, pada suatu makhluk hidup itu tergantung bagaimana genotip dan lingkungannya. Mungkin contoh yang kedua adalah seseorang yang terlihat putih, ya, kulitnya terlihat cerah gitu, ya. Oke. Ternyata dilihat dari genotipnya memang dalam dirinya ini mengandung informasi bahwa memang info untuk kulit, ya, kulitnya itu adalah kulitnya bertipe cerah gitu. Sedangkan lingkungannya, dia ternyata lingkungannya dominan berada di dalam ruangan yang ber-AC dan tidak panas-panasan. Maka antara genotipnya dengan lingkungannya saling mendukung, saling menguatkan sehingga terwujudlah seseorang yang memiliki kulit yang cerah, gitu ya. Oke. Nah, ini rasio-rasio ini ketika tidak ada ataupun tidak menyebutkan kata mengenai intermediate, ya, maka perbandingan ataupun rasionya akan seperti ini. Tapi ketika ternyata gitu ya ada keterangan mengenai adanya intermediate, gitu, maka tentu akan ada yang berpengaruh, gitu ya. Pengaruh seperti apa? Ya, nanti kita bahas, ya. Oke, tetap stay tune, ya, ataupun tetap menyaksikan video ini dengan seksama. Nah, kemudian berikutnya ada ini persilangan monohibrid yang intermediate. Nah, pada beberapa kasus terdapat gen yang sealel yang tidak dominan terhadap lainnya. Artinya dia punya gen gitu untuk dirinya itu dominan, tapi ternyata terekspresikannya tidak seutuhnya dominan. Jadi malah seolah-olah adalah perpaduan antara sifat yang dominan dengan sifat yang resesif. Nah, sifat ini kita sebut sebagai intermediate, ya, sifat intermediate. Nah, artinya berarti gabungan gitu ya antara sifat yang dominan dengan sifat yang resesif. Nah, ini contoh, ya. Ini dari dulu zaman saya juga masih SMP yang digunakan adalah contoh ini gitu ya. Di mana ada bunga berwarna merah disilangkan dengan bunga berwarna putih. Kalau tadi kita pelajari sebelumnya bahwa selama ada huruf kapital ya, satu maupun bahkan dua gitu, maka dia dianggap dominannya. Dominan di sini apa? Merah gitu ya. Tapi coba lihat di sini. Ternyata keturunannya ini genotipnya yang besar yang kecil gitu. Tapi ternyata yang terekspresikan ya fenotipnya gitu. Itu adalah merah muda. Berarti kan ini terlihat bahwa tidak dominan seutuhnya ya gitu. Berarti namanya merah muda gitu ya. Berarti kan campuran antara merah dengan putih gitu ya. Nah, gametnya ya karena ada M besar M kecil gitu. Nah, dua-duanya kan tingkat kapitalnya berbeda, maka kita dapatkan gamet ini ada dua ya, ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian sesama F1 ini disilangkan, artinya F1 yang memiliki genotip M besar M kecil disilangkan dengan sesama individu yang memiliki genotip M besar M kecil. Maka inilah hasilnya, di mana M besar menghasilkan suatu bunga berwarna merah, sedangkan M besar M kecil menghasilkan satu bunga yang berwarna merah muda. M kecil yang besar, ya, maka jenisnya yang terlebih dahulu adalah M besar M kecil, ya. Itu juga menghasilkan bunga yang merah muda, kemudian M kecil gitu ya. Ini ternyata menimbulkan warna putih. Ya. Nah, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa keturunan generasi kedua atau F2 gitu ya, terdiri atas individu yang bergenetik MM gitu 25% gitu ya. Ini karena satu ya, ini hitungnya bagaimana Bu? 1/4 dikali 100, maka akan ketemu hasilnya 25%. Kemudian M besar M kecil ini 50%, kemudian M kecil ini 25%. Nah, ataupun dengan perbandingan 1:2:1 untuk rasio genotipnya maupun rasio fenotipnya ya, 1:2:1. Ya, oke. Nah, kemudian untuk berikutnya yaitu persilangan dihibrid.
atau persilangan dengan melibatkan dua sifat beda, ya, menggabungkan atau mencoba memfusikan gitu ya, individu dengan dua sifat beda. Misalkan di sini dicontohkan dengan selain tinggi, ya, tinggi suatu tanaman gitu disilangkan dengan warna bunganya juga berbeda, ya. Oke. Nah, persilangan dihibrid ini dalam hal ini gitu ya, Mendel ini melakukan penyilangan antara tanaman berbatang tinggi berbunga ungu gitu ya, dengan tanaman pendek berbunga putih. Kedua parental ini merupakan galur murni ataupun homozigot, ya. Oke. Kenapa homozigot ya? Ingat bahwa keempat hurufnya sama-sama kapital ataupun sama-sama non kapital, gitu ya. Oke. Kan parentalnya gitu ya, ataupun induknya ini ada tadi ya bunga tanaman dengan tinggi dan warna bunganya warna ungu, ya. Berarti T besar dengan U besar besar. Nah, kemudian disilangkan dengan tanaman yang tingginya itu tidak level tinggi, malah pendek, dan juga memiliki sifat berupa bunganya berwarna putih. Maka T kecil, U kecil ini terekspresikannya menjadi tanaman yang pendek dan putih. Nah, kemudian gametnya ditentukan. Ini kan ada sesama T besar ya, maka ambil salah satu. Kemudian sesama U besar juga ambil salah satu. Maka kita akan dapatkan gamet T besar, U besar. Kemudian untuk T kecil ya, sama-sama T kecil ambil salah satu. Kemudian sesama U kecil ya, ambil salah satu ya. Maka hasil F1-nya ini adalah T besar T kecil, U besar U kecil ya. Tinggi namun ungu ya. Ya, tinggi dan ungu ya. Oke. Kenapa tidak muncul pendek ya? Karena ternyata di sini dominannya lebih dominan warna tinggi, untuk yang tinggi. Kemudian ungu ternyata lebih dominan untuk yang mengadakan penelitian ini gitu ya. Oke. Ini gametnya, gamet F1 ini. Mohon maaf, saya terserah bicara, maksudnya ungu ini didapat karena kenapa warna ungu ya? Karena masih ada satu huruf kapitalnya ya. Jadi selama, sekali lagi saya ingatkan kembali, reminder kembali, selagi tidak menyebutkan bahwa sifat yang muncul adalah sifat intermediate, maka selama ada satu saja huruf kapitalnya, maka dia dianggap dominan. Gitu ya. Oke. Nah, ini hasil perhitungannya ya, menggunakan papan catur ya, kayak perhitungan papan catur ini gitu ya. Nah, ini hasilnya seperti ini, ada 16 keturunan. Nah, mungkin untuk yang masih bingung gitu, kok bisa dapat 4 ini bagaimana Bu gitu ya? Dapat 4 jenis gamet ini bagaimana Bu? Oke, mari kita bahas ya. Ini kan F1-nya dihasilkan adalah T besar T kecil, U besar U kecil ya. Kemudian ya, untuk yang lupa, saya ingatkan mungkin lebih enak kalau kalian juga ikut tonton video saya yang lain ya mengenai perhitungan mengenai jumlah dan variasi gamet ya, suatu gamet. Nah, ini ada T besar, ada T kecil gitu ya. Kemudian ada U besar, ada U kecil. Berarti harus dipasangkan T besar dengan U besar, T U besar dengan U kecil, T kecil dengan U besar, T kecil dan U kecil. Inilah 4 gamet yang dimiliki oleh tiap individu dari F1 ya. Oke, ketika dia disilangkan dengan sesamanya ya tinggal isi gitu ya. Suatu individu yang memiliki ini gamet-gametnya seperti ini, kemudian disilangkan, dan inilah hasilnya seperti tampak pada di layar. Mungkin kalau yang kurang pas dapat melihat kembali buku paket biologinya ya. Oke. Nah, ini perbandingan rasio ya, rasio genotipnya ini adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Di mana yang 9 ini, rasio fenotipnya, ada tinggi ungu, tinggi putih, pendek ungu. Nah, dan juga terakhir adalah pendek putih. Nah, 9 ini ternyata dari tinggi ungu, 3 ini dari tinggi putih, kemudian pendek 3 lagi juga dari pendek ungu, dan 1 ini dari pendek putih. Ya, oke. Jadi rasionya adalah 9 banding 2, 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ya. Nah, ini saya ingatkan atau saya tegaskan kembali
apa itu F1, apa itu F2 gitu ya. Kalau F1 ini artinya adalah keturunan pertama gitu ya. Oke. Kemudian F2 adalah ya keturunan yang kedua gitu ya, atau filial kedua, filial ke satu gitu ya. Oke. Nah, untuk rasio genotipnya ini adalah 1:2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 2 banding 1. Nah, ini pengelompokannya apa saja gitu. Silakan carilah informasi lebih lanjut ya nih. Nah, pasti yang satu ini adalah T besar, U besar, U besar. Kemudian yang satu lagi ini paling belakang ini adalah U kecil, T kecil, U kecil, ya. Maka sangat berbeda antara rasio genotip maupun fenotip dari persilangan yang dihibrid. Ya. Ini rumus-rumus untuk mencari, gitu. Memudahkan untuk mencari misalkan jumlah gamet pada individu yang dia itu digunakannya berapa kali ya. Gitu. Kemudian atau bukan berapa kali, mohon maaf, tapi berapa sifat bedanya gitu. Kemudian jumlah genotipnya, jumlah fenotipnya dan lain-lain ya. Jangan jika menggunakan ini silakan gitu ya. Oh iya, ini salah satu soal saya juga deh gitu. Jadi saya menyediakan salah satu soal gitu. Kemudian ya genotip gitu ya, genotip suatu tanaman gitu. Kemudian kalian tentukan gitu ya dari individu yang saya tampilkan genotipnya ini, maka gamet yang terbentuk ini seperti apa. Nah, saya sarankan menonton video saya yang lain lagi mengenai cara menghitung gitu ya, keturunan gitu ya. Bukan, cara menghitung variasi dan jumlah gamet. Mohon maaf ya. Ini contoh soal yang pernah kalian kerjakan dulu, yaitu mengenai persilangan di hibrid ya. Ini di halaman buku paket kalian di halaman 139 nomor 2 ya. Ini soalnya bunyinya seperti ini. Pada kacang ecis yang mempunyai sifat batang tinggi T besar ini dominan terhadap pendek T kecil. Sedangkan biji bulat B besar ini bersifat dominan terhadap biji yang kisut atau B kecil. Tanaman yang double heterozigot disilangkan sesamanya, kemungkinan anaknya memiliki sifat batang tinggi serta biji kisut adalah berapa? Oke, ini perhitungan sederhana dari saya, bahwa kan T besar itu adalah sifat yang dominan, kemudian T kecil ini adalah sifat yang resesif. Maka dan B besar ini adalah dominan bulat, B kecilnya adalah dominan ya dia tidak dominan ya, resesif ya namanya ya. Oke. Ini parentalnya ya. Kan yang ditanyakan adalah pada soal adalah keturunan yang memiliki sifatnya berupa batangnya tinggi tapi bijinya kisut ya. Berarti T besar kemudian strip dalam artian ini boleh diisi huruf T besar, boleh huruf T kecil, kemudian kalau kisut berarti otomatis B kecil ya. Oke. Nah, ini kan ada dua individu kan tadi kan di soal disebutkan bahwa ketika individu yang double heterozigot disilangkan dengan sesamanya. Ya, ingat ya, heterozigot itu berarti kan kalau gen-gen yang sealel ini menunjukkan ataupun dilambangkan dengan huruf yang berbeda kapitalnya. Maka ini ada database T kecil gitu. Ini heterozigot, B besar B kecil heterozigot, ini double heterozigot. Maka ini gamet-gamet yang terbentuk. Ya karena disilangkan dengan sesamanya, gitu, maka akan sama ini ya gametnya. Ini kemudian disilangkan sampai akhirnya ketemu ya, yang saya tanda ini. Ini adalah yang sesuai dengan apa yang diminta soal. Di mana ada pertama ada T besar, B kecil. Yang kedua adalah T besar, T kecil, B kecil. Yang ketiga ada T besar, T kecil, B kecil. Ini ya. Dan hasilnya. Jadi jumlah ataupun rasio fenotipnya bagaimana, Bu? Berarti 3:16. Sedangkan untuk rasio genotipnya ini ya ini silakan cari ya. Ya pasti akan sama dengan yang saya beritahukan sebelumnya, yaitu 1:2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1 ya. Seperti itu. Untuk rasio genotipnya ya. Berarti karena genotip untuk
mangga ya, tinggi, tapi kisut ini ada 2 ya, 1, 2. Ini ya lewat saja. Karena yang ditanya di soalnya hanya cukup bagaimana jumlah fenotipnya ya, itu persentasenya ya, bukan persentase malah cuma perbandingannya berarti 3:16 ya. 3 ini yang tinggi kisut, 16 ini adalah yang jumlah keseluruhan ya. Oke. Ini salah satu soal yang saya berikan mulai lagi yaitu latihan soal ya, saya dapatkan dari buku lain lagi. Nah ini ya saya munculkan di salah satu soal ya, jadi silahkan dipelajari lagi soal yang tipenya seperti ini ya, di mana saya memberikan keterangan bahwa ada makhluk gitu yang seperti ini, sifatnya dominan seperti ini, kemudian disilangkan gitu. Ternyata hasil anaknya itu ada beberapa, maka genotip induknya yang mungkin adalah yang mana ya. Ini soal yang saya berikan, mungkin silakan sembari dibuka catatannya. Nah, ini kalau dihitung berarti kan ada kalau L besar atau L besar L kecil, ini artinya rambutnya pendek. Nah, sedangkan L kecil ini ada justru rambutnya panjang ya. Oke. Maaf, ini saya kecilkan supaya yang lebih terbaca jelas. Ya. Oke, ini ada L besar atau L besar L kecil ya, karena rambutnya pendek, L kecil dan rambutnya panjang. Oke. Kemudian di keterangan soal tertulis bahwa betinanya itu rambut pendek, gitu. Sedangkan yang jantannya rambut panjang. Gitu. Berarti otomatis untuk yang jantannya ini karena rambut panjang berarti L besar ya. Kemudian karena yang perempuan ini di sini tertulis bahwa betina rambutnya pendek gitu ya. Oke. Kemudian anak yang dihasilkan seperti ini, maka yang paling memungkinkan gitu adalah induknya ya mengenai induk betina. Oke. Ini rambut betina rambut pendek berarti L besar atau L besar L kecil, kemudian jantan rambut panjang itu L kecil. Nah, silakan kalian hitung gitu ya. Kalian pakai kayak saya menyebutnya kotak papan catur itu yang L besar silangkan dengan L kecil. Maka hasilnya adalah L besar L kecil. Apakah itu sesuai dengan soal? Ternyata kan tidak. Karena di mana di soal itu tertera bahwa ada yang satu rambut pendek dan satunya rambut panjang. Berarti akan ada alel gitu ya dari salah satu rambut betina ini yang dia berupa L kecil gitu ya. Berarti ada L besar L kecil disilangkan dengan L kecil. Hasilnya menjadi ada L besar L kecil dan L kecil. Jadi satu rambut pendek dan satu yang rambutnya panjang. Jadi ini sudah memenuhi ketentuan ya. Oke, berarti silakan cari yang mana yang ada L besar L kecilnya, kemudian ada L kecilnya. Yang sesuai yang mana silakan ya. Oke. Nah, ini salah satu soal yang saya tanyakan juga untuk di soal mengenai persilangan ini. Saya hanya memberikan 4 soal gitu ya, karena kita pertemuannya belum seutuhnya gitu ya. Maka jumlah soal yang saya berikan mengenai persilangan ini relatif sedikit ya, yang 4 nomor. Nah, ini salah satu soal juga yang saya tanyakan adalah misal individu X gitu ya, disilangkan dengan individu Y, di mana sifat A ini dominan. Ya, sifat A ini karena dilambangkan dengan kapital gitu, maka sifatnya ini dominan ya dibanding huruf yang tidak kapital ya. Jadi keturunan yang dihasilkan ternyata memiliki sifat intermediat ya. Ingat ya. Intermediat berarti terbentuk ataupun terekspresikan gitu ya suatu keturunannya gitu yang hasilnya itu tidak seutuhnya itu dominan. Justru bagaikan merupakan perpaduan antara yang dominan dengan yang
resesif gitu. Maka bagaimana persentase anaknya gitu ya. Oke. Kemudian ini salah satu soal juga yang saya tanyakan gitu ya. Nah, ini contoh soalnya yang mencari referensi soal gitu. Bisa dibuka kembali buku paket biologinya di halaman 129 nomor 2 gitu ya. Yang isinya gitu. Jika ada individu yang bersifat double heterozigot gitu ya, disilangkan dengan individu yang bersifat heterozigot gitu. Maka berapakah persentase keturunan yang memiliki sifat X? Sifat yang diinginkan ini berapa gitu ya. Jadi silahkan berlatih ya, dibuka kembali catatan gitu ya, ataupun belajar dengan orang yang lebih tahu dan lebih paham mengenai persilangan ini ya dibanding kalian gitu ya. Silahkan gitu ya. Oke. Nah, ini salah satu soal juga yang saya tanyakan yaitu mencari jumlah ataupun macam-macam gamet ya. Jumlah dari dari jumlah gamet yang dihasilkan dari suatu individu dengan genotip tertentu. Nah, ini silahkan ya untuk jelasnya gitu. Silahkan tonton video saya yang lain mengenai penentuan jumlah dan variasi suatu gamet ya. Nah, ini materi terakhir ya di pertemuan terakhir kita gitu. Ini kali ini tidak saya masukkan ke soal ya. Jadi silakan kalian fokus ke persilangan monohibrid dan dihibrid ya. Nah, untuk tes cross ini adalah suatu cara persilangan yang dilakukan gitu melalui menyilangkan antara individu yang akan dicek ya, diperiksa genotipnya dengan individu yang memiliki genotip homozigot resesif ya. Jadi kan di sini dicontohkan ada bunga warnanya ungu, tapi dia nggak tahu apakah dia homozigot dominan atau resesif atau heterozigot gitu ya. Kemudian ada suatu bunga dengan fenotipnya ini putih ya. Mohon maaf tapi homozigot yang sangat resesif. Keduanya disilangkan gitu ya, maka akan menghasilkan nih jika yang betinanya ini menggunakan ternyata genotipnya gitu ya, genotipnya adalah P besar, maka hasil anakannya gitu ya, hasil individu yang dihasilkan nanti berupa P besar, P kecil, P besar, P kecil gitu ya, P besar, P kecil, P besar, P kecil gitu ya. Nih, kemudian kalau untuk gamet ya yang digunakan genotip yang digunakan ini adalah P besar P kecil, maka hasilnya seperti ini. Ada P besar P kecil, P besar P kecil, dan P kecil P kecil, P kecil P kecil. Ya, oke. Ini contoh latihan sudah kalian pernah kerjakan ya. Itu apa yang dimaksud dengan test cross, insya Allah kalian semua sudah mengerti. Kemudian soal yang berikutnya adalah diketahui bahwa suatu tanaman bunga gitu yang mawar warna merah gitu, namun tidak diketahui bagaimana genotipnya gitu ya, sehingga dilakukan test cross. Dan silahkan tulis di kertas ataupun ketik bagaimana hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, dia merah, kemudian disilangkan dengan putih. Ya, merah, tapi dia kan nggak tahu ya genotipnya yang apa gitu. Nanti bisa saja M besar atau M besar M kecil gitu. Kalau putihnya ini jelas ya, M kecil ya. Oke, maka ini adalah gamet-gamet yang dihasilkan gitu ya. Berarti ada M besar ya kan, ada ini homozigot dominan, berarti cukup ambil salah satunya gennya ini ya, berarti M besar gitu. Kemudian diadu dengan ini ya M kecil ya, M kecil ini diadu, disilangkan, mohon maaf ya, jadi akan dihasilkan M besar M kecil ini ya. Oke. Sedangkan kalau ternyata merahnya heterozigot ya, ya kan ada M besar M kecil. Jadi kita akan mendapatkan dua gamet ini. Kenapa? Ini ya, hurufnya sifat kapitalnya berbeda ya, satu kapital, satu non kapital. Maka silakan tulis dua-duanya. Gitu. Kemudian untuk putih, gitu ya, M besar, M kecil ya, ambil saja salah satu saja ya. Oke. Berarti ibaratkan cerita Cinderella-nya ini berubah di pertengahan jalan. Ya, jadi ada M besar, akan ada M besar disilangkan dengan M kecil, ya.
M besar disilangkan dengan M kecil disilangkan dengan N kecil. Maka ini kemungkinan F1-nya ya, filial pertamanya. Oke, nah sedangkan back cross ini artinya adalah persilangan antara keturunan F1 ya, yang bersifat heterozigot gitu, dengan induk yang bersifat homozigot dominan. Berarti ada satu individu lah gitu, hasil F1 gitu ya. Ada individu F1 gitu ya. Kemudian dia itu sifatnya heterozigot dan disilangkan dengan suatu individu lain yang sifatnya adalah homozigot dominan. Ya, hasilnya seperti ini ya. T besar T kecil. Nanti kalau dijadikan gamet karena dua hurufnya berbeda gitu, maka ada T besar, ada T kecil. Kemudian ini tinggi, dan ternyata tingginya ini juga homozigot dominan gitu, maka cukup ambil salah satu saja, berarti T besar. Maka ketika kita silangkan adalah T besar dengan T besar, ya sifatnya tinggi. T kecil dengan T besar, maka T besar T kecil tinggi juga gitu. Maka hasil back cross-nya ini adalah murni, semua F2-nya ini adalah individu dengan ini semuanya seutuhnya gitu, berupa individu dengan ekspresi yang tampak adalah tinggi, gitu ya. Nah, contoh soal yang saya berikan ya di Google Classroom nih, apakah dimaksud dengan back cross? Ya, kalian sudah bisa menjawabnya. Kemudian kalau diketahui yang satunya ini adalah tanaman bunga mawar gitu, yang batangnya tinggi, heterozigot ini ya. Kemudian tanaman tersebut kemudian disilangkan lagi dengan cara back cross gitu ya. Silahkan tulis bagaimana perhitungannya ya, karena mawarnya tinggi ya. Ya, tinggi kan dia harus heterozigot, berarti T besar T kecil kemudian disilangkan dengan individu yang homozigot dominan, berarti T besar T besar. Maka hasilnya nih semuanya sifatnya tinggi gitu ya. Oke. Ya, ya mohon maaf. Oke, ini sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan sukses untuk hal-hal baik yang kalian rencanakan jika memang itu niatnya baik. Oke, sampai jumpa lagi dan selamat berjuang untuk PAS Biologi.